Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas soal AKM numerasi bagian geometri dan pengukuran. Detailnya diharapkan nanti kalian dapat memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti diharapkan di dalam soal tersebut kalian bisa mencari informasi pentingnya, kemudian kalian dapat mengimplementasikan informasi-informasi tersebut ke dalam rumus-rumus ya. Nah, contoh yang pertama di sini ada sebuah gambar, kemudian ada bacaan juga. Nah, ketika ada soal seperti ini, kalian langsung catat informasi penting apa yang bisa kalian peroleh. Nah, dari informasi penting tersebut, kalian cari tahu apa yang ditanyakan, gitu ya. Nah, setelah tahu apa yang ditanyakan, kalian mengolah informasi penting tersebut, kemudian kalian selesaikan dengan menerapkan rumus-rumus yang sudah kalian pelajari. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor 1 bisa dibaca di sini ya. Badan Geologi Kementerian ISDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Bisa sambil dilihat di gambarnya ya. Kemudian jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah, dalam kurung di sini sudah diketahui bahwa nilai dari akar 3 itu sama dengan 1,73. Sebenarnya dengan adanya gambar tersebut itu sangat mempermudah kalian untuk mengerjakannya. Jadi kalian tidak perlu susah payah mengimplementasikan bacaan ke dalam bentuk gambar maupun simbol seperti itu. Nah, di sini kalian tahu nggak sudut elevasi itu apa? Sudut elevasi itu merupakan sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan pandangan mata pengamat ke arah atas gitu ya. Jadi situ 30 derajat, 60 derajat itu bisa dituliskan seperti itu. Nah, penjelasannya di sini, informasi yang diperoleh itu tadi tinggi gunungnya itu 2.460 meter. Kemudian jarak orang ke gunung ya, jarak orang yang mengamati di situ, kita misalkan AB. Kemudian tinggi letusan awan gunung kita misalkan X, gitu ya. Nah, tinggi gunungnya kita misalkan BD. Nah, jadi di gambar tersebut kita ubah ke dalam bentuk segitiga. Nah, karena dengan bentuk segitiga di sini nantinya kita bisa menerapkan konsep trigonometri, yaitu konsep tangan gitu ya. Kenapa menggunakan tangan? Karena di sini yang diketahui itu bagian depan sudut elevasinya, dan kita bisa mencari bagian samping dari sudut elevasi. Masih ingat kan rumus tan itu? D/sa, sisi depan dibagi sisi samping gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat gitu ya. Jadi 30 derajat di sini sisi depannya itu tinggi gunung yaitu 2.460 meter. Per sisi sampingnya itu AB, jarak orang ke gunung, ya kan? Jadi di sini tan 30 derajat itu sama dengan 2.460 per AB ya. Dimasukkan ke dalam rumusnya. Sisi depan dibagi sisi samping. Nah, tan 30 derajat dicari dari sudut istimewa yang sudah kalian pelajari. Gitu ya. Tan 30 derajat itu 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3 gitu ya. Jadi AB-nya diperoleh 2.460 kali akar 3 kayak gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui panjang AB atau jarak AB, di sini kita mencari panjang X atau tinggi letusannya itu dengan menerapkan sudut elevasi 60 derajat, yaitu sudut elevasi puncak letusan awan panas gitu ya. Nah, sudut elevasi puncak letusan awan panas 60 derajat itu sisi depannya itu sisi BC gitu ya.
Nah, sisi BC di sini itu merupakan hasil penjumlahan tinggi gunung 2460 ditambah tinggi letusan awannya. Jadi plus X, misalkan di situ X. Per AB-nya tadi sudah ketemu 2460 per akar 3 gitu ya. Terus dikalikan silang. Jadi 2460 plus X sama dengan 2460 akar 3 dikali akar 3. Hasilnya 7.380 dikurangi dipindah ruas 2.460. Jadi hasilnya X-nya atau tinggi letusan awan gunung adalah 4.920 meter. Jawabannya D. Itu ya. Dan kebanyakan soal di sini itu menerapkan konsep tangen. Tapi tidak memungkiri bisa menerapkan konsep sinus maupun kosinus. Nah, untuk soal yang nomor 2 di sini diketahui, pada saat bermain di lapangan, Ihsan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Ihsan mulai berpikir berapakah tinggi tiang bendera tersebut. Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangannya? Lalu Ihsan mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi, pada saat meteran menunjukkan angka 12,5 meter, Ihsan itu berhenti dan berdiri tegak, gitu ya. Nah, di sini panjang dari tiang ke Ihsan berhenti itu 12,5 meter. Jadi ketika ada soal seperti ini, kalian langsung catat informasi pentingnya dan langsung kalian bisa coret-coret ke gambarnya kalau misal ada gambar. Nah, kemudian Ihsan berhenti berdiri tegak. Pada saat itu Ihsan melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Dari titik Ihsan berhenti, kemudian Ihsan melanjutkan pengukuran hingga diperoleh panjang bayangan tiang bendera yaitu 13,5 meter. Nah, kita bisa terapkan pada gambarnya lagi. Jadi, bayangan tiang benderanya itu 13,5 meter. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah terlihat bahwa dari gambar tersebut kita bisa buat dalam bentuk segitiga ya, untuk mempermudah konsep trigonometri itu tersendiri. Nah, jika tinggi badan Ihsan itu 150 cm, nah tinggi badan Ihsan di sini, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri apa gitu ya. Nah, kira-kira apa di sini? Jadi diketahui di sini itu sisi depan si Ihsan gitu ya. Karena tinggi si Ihsan itu 150 cm. Kemudian juga diketahui sisi sampingnya Ihsan gitu ya. Atau jarak bendera ke bayangan maupun jarak bendera ke Ihsan berhenti. Nah, karena yang diketahui itu sisi depan dan sisi samping, dan yang ditanyakan itu sisi depan Ihsan secara keseluruhan, yaitu tinggi tiang bendera, maka perbandingan apa yang membandingkan sisi depan dan sisi samping? Sebenarnya sudah terlihat jelas apa ya? Konsep tangen, gitu ya. Karena kita bisa ingat bahwa tan alfa itu sisi depan dibagi sisi samping, di mana sisi depannya itu BC, sisi sampingnya AB. BC-nya itu yang kita cari yaitu panjang tinggi tiang bendera, tinggi tiang ya, bukan panjang. Kemudian sisi sampingnya jarak bayangannya itu. Jadi jawaban yang tepat untuk menemukan tinggi itu konsep tangen. Seperti itu. Kemudian untuk nomor yang ketiga selanjutnya, sebuah pesawat tempur melihat 2 buah kapal layar di bawahnya. Pada layar pemantau yang dilihat kopilot, pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda seperti terlihat pada gambar. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus, permukaan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, nah itu tegak lurus ya. Maka jarak kedua kapal tersebut adalah, nah yang dimaksud dengan sudut depresi di sini itu merupakan sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Gitu ya. Jadi kalau elevasi itu pandangan mata ke arah atas, kalau depresi itu pandangan
mata pengamat ke arah bawah. Nah, di sini yang ditanyakan jarak kedua kapal. Nah, dari gambar tersebut kalian ubah ke dalam gambar segitiga, karena trigonometri itu kebanyakan untuk menyelesaikannya itu dengan mengubah gambar tersebut ke dalam bentuk segitiga. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat ya, dari gambar tersebut itu terbentuk dua buah segitiga yang dibatasi dengan garis tegak lurus tadi, jarak antara pesawat tempur ke bawah gitu ya, sebesar 1800 meter. Nah, di sini kita bisa lihat sudut depresinya itu kan yang segitiga satu itu kan 45 derajat. Kita ketahui bahwa besar sudut yang tegak lurus itu 90 derajat. Kalau diketahui yang bagian pembatasnya itu 45 derajat, maka yang satunya juga 45 derajat karena jumlah kedua sudut itu 90 derajat. Kemudian yang sisi satunya itu juga sama. Jumlah sudut yang tegak lurus itu 90 derajat. Nah, kalau sudah diketahui di situ 60 derajat, maka sudut yang satunya itu 30 derajat karena jumlah sudut yang tegak lurus itu 90 derajat. Nah, kemudian masing-masing di depan sudut elevasi tersebut, sudut depresi tersebut, kita cari, yaitu si X dan si Y gitu ya. Nah, karena di sini yang kita ingin cari tahu itu sisi depan dan yang diketahui itu sisi samping 1800 meter tersebut, maka kita bisa menerapkan konsep tangen. Karena tangen itu rumusnya desa, sisi depan dibagi sisi samping. Nah, pertama kita cari panjang Y-nya dulu dengan menerapkan sudut depresi 30 derajat. Jadi tan 30 derajat itu sama dengan Y per 1800. Kemudian kita operasikan, jadi 3Y itu sama dengan 1800 akar 3. Jadi Y-nya itu 1800 akar 3 per 3. Disederhanakan dapat 600 akar 3. Nah, setelah tahu Y-nya, kita ganti mencari X-nya. Itu dengan menerapkan sudut depresi 45 derajat. Jadi tan 45 derajat itu sama dengan X per 1800. Tan 45 derajat itu 1 ya, diperoleh dari sudut istimewa, jadi diperolehlah X itu 1800. Nah, untuk menentukan jarak kedua kapal, kita tinggal jumlahkan X dengan Y, sehingga diperolehlah jawabannya 1800 plus 600 akar 3 C gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ada sebuah gambar, kemudian bacaannya, dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Nah, jadi di situ kalian bisa langsung coret-coret ya. Jadi ada seorang pengamat berdiri di depan gedung dengan jaraknya itu 120 meter dari gedung, depan gedung gitu ya. Kemudian jika tinggi gedung adalah H dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung itu T, maka nilai H dan T itu berapa gitu ya. Dimana tinggi pengamat itu diabaikan gitu ya. Dimana akar 2 itu 1,41 dan akar 3 itu 1,73. Nah, di sini dari gambar tersebut kita bisa ubah ke dalam bentuk segitiga biar mudah. Ya. Kemudian kita catat informasi pentingnya di situ. Ya, diketahui jaraknya 120 meter, tingginya H, jarak helikopternya kita misalkan T. Sudut elevasi melihat gedung itu 30 derajat ya. Sedangkan sudut elevasi melihat tinggi helikopter itu 45 derajat. Nah, kita mencari H-nya dulu. Untuk mencari H, berarti kita menerapkan sudut elevasi melihat gedung, yaitu 30 derajat. Jadi, tan 30 derajat itu sama dengan tinggi gedung atau sisi depan per sisi samping, yaitu jarak pengamat dengan gedung. Jadi, tan 30 derajat itu sama dengan H per 120. Jadi H itu tan 30 derajat
kali 120, di mana tan 30 itu setengah akar 3 dari sudut istimewa, diperolehlah 40 akar 3. Terus akar 3 tadi sudah diketahui, 1,73 dikalikan hasilnya 69,2. Nah, di sini kebetulan pilihan ganda A, B, C, D, E hanya itu nilainya berbeda-beda. Jadi kita cukup mencari H, T-nya tidak usah karena di sini hanya berbeda gitu. Jadi diketahuilah jawabannya B. Karena nilai 69,2 hanya dipilih. Sekian beda soal KM numerasi kali ini, bagian aplikasi trigonometri. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa mencoba menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.